I got so much motherfucking design on right now. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Clarita. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tugas kelompok kimia kami melalui video ini. Di sini saya akan membahas mengenai perubahan materi dan sifat materi. Perubahan yang terjadi pada materi ada dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia atau reaksi kimia. Di sini saya akan menjelaskan secara rinci mengenai kedua perubahan tersebut, yaitu perubahan fisika. Perubahan fisika yaitu perubahan yang tidak dapat menghasilkan materi baru. Perubahan ini hanya melibatkan perubahan bentuk atau wujud materi. Contohnya seperti perubahan es menjadi air dan pelarutan gula dalam air. Pada perubahan fisika, mudah dibalikkan ke keadaannya yang semula. 2. Perubahan kimia atau reaksi kimia. Perubahan kimia yaitu perubahan yang dapat menghasilkan materi baru. Contohnya seperti pembakaran kayu menjadi abu, pekaratan besi menjadi oksida besi, dan antara logam natrium dan gas klorin membentuk menjadi natrium klorida atau garam dapur. Perubahan kimia lebih sulit dibalikkan ke keadaan semula. Baik, di sini saya juga akan membahas mengenai pengertian natrium, klorin, dan bagaimana natrium bereaksi dengan klorin secara hebat. Natrium adalah padatan logam lunak dengan permukaan yang mengkilap. Klorin adalah gas yang berwarna kuning atau hijau. Natrium bereaksi dengan klorin secara hebat membentuk natrium klorida atau garam dapur yang berwarna putih, sehingga menghasilkan asap yang disebut sebagai kristal natrium klorida. Baik, di sini saya juga akan membahas mengenai perubahan fisika dan kimia yang memiliki perbedaan jenis yang sangat mencolok dilihat dari proses terjadi perubahan tersebut. 1. Perubahan fisika. Perubahan fisika terdapat 6 jenis perubahan, yaitu mencair, membeku, mengkristal, menguap, menyublim, dan mengembun. 2. Perubahan kimia. Perubahan kimia juga terdapat 6 jenis, yaitu keterbakaran, membusuk, keraktifan, mudah meledak, beracun, dan terlarut. Balik lagi ke pengertian jenis-jenis perubahan fisika. 1. Mencair adalah perubahan fisika yang terjadi dari wujud padat menjadi cair dengan mengandalkan energi panas. 2. Membeku. Membeku adalah perubahan fisika yang terjadi dari wujud cair menjadi padat dengan melepaskan energi panas. 3. Mengkristal. Mengkristal adalah perubahan fisika yang terjadi dari wujud gas menjadi padat dengan melepaskan energi panas. 4. Menguap. Menguap adalah perubahan kimia yang terjadi dari wujud cair menjadi gas dengan melepaskan energi panas. 5. Menyublim adalah perubahan fisika yang terjadi dari wujud padat menjadi gas dengan menggunakan energi panas. 6. Mengembun adalah perubahan fisika yang terjadi dari wujud gas menjadi cair dengan melepaskan energi panas. 2. Perubahan kimia. Di sini saya akan membahas pengertian dari jenis-jenis perubahan kimia. 1. Keterbakaran adalah perubahan kimia yang zatnya tidak dapat dikembalikan ke dalam bentuk awal. 2. Membusuk. Membusuk adalah perubahan kimia karena dapat ditandai dengan perubahan warna, perubahan ukuran, dan kemunculan bau dari perubahan zat yang terkandung dalam benda tersebut yang dipengaruhi oleh suhu dan cuaca. 3. Keraktifan adalah salah satu sifat perubahan kimia karena adanya reaksi logam dan oksigen yang dapat merubah zat benda dengan bantuan kelembapan atau suhu. 4.
Mudah meledak adalah salah satu sifat perubahan kimia karena zat-zat aktif yang bisa saja merubah dalam kondisi tertentu. 5. Beracun adalah salah satu sifat perubahan kimia karena zat-zat memiliki banyak senyawa atau unsur yang berbahaya dan beracun. 6. Terlarut adalah gejala perubahan kimia karena sifatnya yang membuat zat bisa tercampur sempurna, sehingga tidak dapat lagi dipisahkan atau dikembalikan ke bentuk semula. Perubahan fisika dan perubahan kimia terdapat karakter perubahannya. Perubahan fisika: 1. Terjadinya perubahan wujud. 2. Terjadi pelarutan. 3. Terjadi perubahan bentuk. Perubahan kimia: 1. Terjadinya perubahan warna. 2. Terjadinya perubahan suhu. 3. Terjadinya perubahan pH. 4. Munculnya endapan. 5. Munculnya gas. Sifat materi. Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan volume atau menepati ruang. Sifat materi dapat dikelompokkan menjadi sifat materi berdasarkan jumlah dari materi dan atau sifat materi berdasarkan perubahan yang terjadi pada materi. Sifat yang berdasarkan jumlah dari materi terbagi menjadi dua, yaitu sifat ekstensif dan sifat intensif. Sifat ekstensif adalah sifat yang bergantung pada jumlah materi. Contohnya seperti 2 batang emas murni dapat memiliki massa dan volume yang berbeda. Jadi, massa dan volume yang berbeda dapat disebut sebagai sifat ekstensif. 2. Sifat intensif. Sifat intensif yaitu sifat yang tidak bergantung pada jumlah dari materi. Contohnya, semua batang emas murni yang meskipun massa dan volumenya berbeda akan mempunyai warna kuning dan daya hantar listrik yang sama. Jadi, warna dan daya hantar listrik adalah sifat intensif. Sifat materi berdasarkan perubahan yang terjadi pada materi juga terbagi menjadi dua, yaitu sifat fisis dan sifat kimia. Sifat fisis adalah sifat yang diamati tanpa harus mengubah materi. Contohnya, sifat fisis ekstensif adalah massa, kalor, volume. Sifat fisis intensif adalah bau, warna, rasa, titik didih, titik lebur, daya hantar listrik, kelarutan, dan kekerasan. Sifat kimia adalah sifat yang diamati akibat terjadi perubahan suatu materi menjadi materi lain. Contohnya, sifat karat besi, pembusukan makanan, dan pembakaran bahan bakar. Wujud materi terbagi menjadi 3, yaitu gas, padat, dan cair. Contohnya, udara, batu, dan air. Mungkin sampai sini materi yang bisa saya sampaikan. Sekian, mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya. Sekian, terima kasih. Kenalkan, nama saya Aprilia Magdalena. Saya akan menjelaskan tentang cabang-cabang ilmu kimia. Ilmu kimia mempunyai peran yang begitu luas sehingga menempati posisi unik di antara lain seperti biologi, kedokteran, farmasi, pertanian, fisika, teknik, industri, sipil, mekanik, geologi, dan metalurgi. Termokimia, elektrokimia, kimia fisika. Fisika adalah ilmu fisika berperan seperti untuk mempelajari sifat fisis. Kimia nuklir. Nuklir adalah ilmu kimia berperan memberikan dasar pemahaman atom, isotop, dan lain-lain. Geokimia, geologi, adalah ilmu kimia diperlukan untuk menentukan jenis dan komposisi materi dalam batuan dan mineral. Biokimia, biologi adalah ilmu kimia diperlukan untuk mempelajari dan interaksinya dalam sistem hidup. Ilmu kimia. Teknik industri adalah ilmu kimia diperlukan untuk pembuatan serat sintesis seperti polyester untuk bahan kain dan untuk perwarnaan serat.
pertanian adalah ilmu kimia diperlukan untuk pembuatan pupuk dan pestisida untuk fisika pertanian. Farmasi adalah ilmu kimia berperan seperti dalam pembuatan obat-obatan. Lingkungan hidup adalah ilmu kimia diperlukan dalam monitoring udara dan laut guna mempelajari dampak perubahan komposisinya. Kedokteran adalah ilmu kimia diperlukan untuk mempelajari genetika guna pengembangan metode pengobatan kesehatan seperti uji kesehatan, pembuatan alat cuci darah, serta pembuatan materi sintesis pengganti tulang dan gigi. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Feli Fergiano. Di sini saya akan menjelaskan bahwa dalam peran ilmu kimia adalah memperbarui materi yang dapat diperbarui, mencari materi alternatif untuk materi-materi yang tidak dapat diperbarui, meningkatkan kualitas hidup. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran-peran ilmu kimia, yaitu tanaman adalah materi yang dapat diperbarui. Artinya, jika kalian memetik buahnya, maka tanaman tersebut masih dapat berubah kembali. Atau jika bijinya ditanam, maka akan tumbuh tanaman baru. Mineral termasuk materi yang tidak dapat diperbarui. Artinya, jika kalian mengambil mineral tersebut dan pada akhirnya bisa habis. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelita. Saya akan menjelaskan tentang metode ilmiah. Metode ilmiah adalah pendekatan umum yang biasa digunakan untuk mempelajari dan mengembangkan ilmu kimia. Metode ilmiah terbagi menjadi beberapa, yaitu pertama, pengamatan. Pengamatan fenomena atau perilaku alami memberikan dorongan sangat kuat terhadap informasi yang ingin disampaikan. Yang kedua, eksperimen. Eksperimen biasa digunakan untuk mengumpulkan data. Hukum ilmiah. Hukum ilmiah adalah fakta empiris yang menghasilkan keteraturan yang berlaku umum. Maka diperoleh hukum ilmiah apabila berlaku khusus. Maka dibuat hipotesis untuk menjelaskan mengapa hal itu terjadi. Yang ketiga, hipotetis. Hipotetis adalah penjelasan sementara mengapa fenomena tersebut terjadi. Hipotetis harus didasari hukum atau teori yang sudah ada. Menguji hipotetis. Hasil eksperimen harus sesuai dengan hipotetis agar hipotetis bisa menjadi teori. Yang keempat, teori. Teori adalah penjelasan teruji mengapa suatu fenomena terjadi. Menguji teori, jika hasil eksperimen tidak sesuai dengan ramalan teori, maka teori tersebut harus dimodifikasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan penggolongan materi. Zat murni adalah suatu bentuk materi yang memiliki komposisi kimia tetap. Zat murni terbagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Unsur adalah zat murni yang terdiri dari hanya satu jenis atom dan tidak bisa lagi diuraikan ke bentuk sederhana melalui reaksi kimia. Contoh unsurnya adalah hidrogen, karbon, oksigen, dan lain sebagainya. Senyawa adalah zat yang terdiri dari setidaknya dua atom yang berbeda dan dapat diuraikan ke bentuk sederhana melalui reaksi kimia. Contoh senyawa adalah air, garam, dapur, dan gula tebu. Campuran adalah sebuah zat yang dengan menggabungkan dua zat atau lebih yang berbeda tanpa reaksi kimia yang terjadi. Campuran terbagi tiga, yaitu larutan, koloide, dan suspensi. Larutan adalah campuran homogen yang terjadi dari dua atau lebih zat. Contoh larutan adalah larutan garam, larutan gula, larutan sirup, dan lain sebagainya. Koloid adalah suatu campuran zat heterogen atau buah fase
atau lebih, di mana partikel-partikel zat yang berukuran keloid fase terdispersi atau yang dipecah. Contoh koloid adalah susu, koloid emulsi, mentega emulsi padat, dan asap aerosol padat. Suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat, tidak terlarut, yang berdispersi dalam fase cair. Contoh suspensi adalah campuran pasir dengan air, tepung yang sudah tersuspensi dengan air, dan suspensi debu kabur di udara. I got my head out the sunroof. I'm blasting